Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini, tepat momen Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November. Wali Kota Balikpapan mengajak masyarakat juga untuk menghargai pahlawan kesehatan yang berjuang melawan COVID-19. Berikut informasinya. 10 November yang setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di sela-sela acara apel Hari Pahlawan di Makam Pahlawan Gunung Bakaran pada Selasa pagi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengajak masyarakat Balikpapan berjuang melawan COVID-19 serta menghargai jasa pahlawan COVID-19 yang tak lain adalah tenaga medis yang gugur berjuang melawan COVID-19. Diketahui Kota Balikpapan sejauh ini telah kehilangan dokter terbaik akibat terpapar COVID-19 selama penanganan COVID-19. Dalam apel memperingati Hari Pahlawan, Wali Kota Balikpapan memberikan hormat kepada arwah pahlawan dengan meletakkan karangan bunga dan menabur bunga di pusara Makam Pahlawan beserta Dandim 0905 dan Kapolresta Balikpapan. Ya, tahun ini kan warnanya agak lebih dalam karena kita pahlawannya bertambah, pahlawan kesehatan, ya pahlawan COVID. Ya kita mengenang juga para dokter dan petugas kesehatan kita yang meninggal dalam menangani COVID. Ada Dr. Striono, ada Dr. Jailani. Ya. Jadi makna Hari Pahlawan tahun ini sangat dalam. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan kita yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan peristiwa 10 November di Surabaya, tapi juga kita ada pahlawan baru kita adalah pahlawan kesehatan yang tentu juga sangat berjasa untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kita semua. Wali Kota Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk tetap jaga protokol kesehatan. Meski Balikpapan sudah berada di zona orange, tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan pasien. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Satu unit minibus berwarna putih menabrak pengendara motor. Satu orang tewas di tempat, sopir minibus ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasinya. Kecelakaan kembali terjadi di jalur Balikpapan menuju Samarinda pada Selasa siang di kilometer 18 Balikpapan Utara pada 10 November 2020. Satu pengendara motor tewas di tempat kejadian. Minibus berwarna putih dengan nomor polisi DA1806MD menabrak sepeda motor yang berboncengan dari arah berlawanan. Lantaran sopir minibus melambung ke kanan dan melanggar marka jalan, serta sopir tidak memiliki SIM. Tabrakan tak terhindarkan sepeda motor dengan nomor polisi KT5670YI milik yang dibawa korban Erik Yudhistira, warga Balikpapan Barat, terbelah menjadi dua bagian. Saat kejadian, sang sopir minibus beralibi jika sopir mobil nahas melarikan diri. Pengemudi yang pertama melanggar garis marka lurus, ya, di mana ada marka lurus ganda dengan 18 itu langsung melambung atau menyalip kendaraan lain. Bahasanya itu tidak diperkenankan karena memang itu daerah atau wilayah rawan kecelakaan. Namun dipaksakan untuk menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Pada saat itu juga ada kendaraan yang dari arah berlawanan melintas pada jalur tersebut. Sehingga di sini memang sangat telak sekali, ya, karena memang posisi crash atau key point-nya pas di lajur kendaraan sepeda motor. Sehingga kita masih menerapkan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Situasi takut, terus? sama grogi kan tahun pertama kayak gitu. Bisa takut dari yang tidak bisa ngomong apa-apa lagi deh kalau situ. Panik gitu ya? Panik, pokoknya semua pikiran acuh udah. Itu kan kondisi di jalan ada bekas rem, memang nggak ngerem atau gimana? Ngerem. Ngerem? Tapi kok ada bekas remnya? Kan masih posisi gigi 4. Gigi 4 ya? Ada niat tanggung jawab atau bagaimana? Insya Allah tanggung jawab.
Saat ini sopir nahas masih menjalani pemeriksaan pihak kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan dan akan dikenakan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Partai Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-9. Di Kalimantan Timur, perayaan diselenggarakan dengan sederhana, yaitu memotong kue tar ultah oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isranur. Berikut informasinya. Suasana pandemi COVID-19 masih begitu terasa. Semua pengurus dan juga simpatisan Partai Nasdem wajib mengenakan masker sepanjang prosesi acara yang dikemasi singkat dan sederhana. Tidak ada penampilan hiburan, hanya ada majelis taklim mendendangkan lagu-lagu khas Habsi Padang Arafah. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isranur, datang. Dia didaulat memotong kue tart ulang tahun dan kemudian irisan pertama diberikan kepada kelompok majelis taklim. Isranur juga menyampaikan rasa syukur dan bergembira karena partai yang dipimpinnya berulang tahun yang ke-9. Harapannya agar semua kader Partai Nasdem itu yang pertama harus pandai bersyukur, pandai memberikan sebuah karya yang berharga bagi orang lain. Kemudian harus memiliki sebuah optimisme ya, dalam membangun dan berjuang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Di usianya yang ke-9, Partai Nasdem telah memberi warna politik di Kalimantan Timur. Pada pemilu 2019 lalu, Nasdem menempatkan satu orang menjadi anggota DPR RI dan meraih 2 kursi di DPRD Kaltim. Ya. Apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan malam ini? Oh ya, artinya kami sebagai keluarga besar Nasdem sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara syukuran dan Hut Nasdem ini dengan sangat sederhana tapi hikmat, dan kebahagiaan itu bisa kita bagikan di antara sesama kader dan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, acara malam ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sejak tanggal 8 November kemarin. Isranur sendiri didapuk menjadi Ketua Partai Nasdem Kalimantan Timur menggantikan Haji Harbiansyah yang mengundurkan diri. Kehadiran Isran yang juga menjabat Gubernur Kaltim itu membuat Partai Nasdem semakin diperhitungkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law kembali terjadi di depan kantor DPRD Balikpapan. Para pendemo membawa keranda mayat dan 2 orang didandani ala pocong. Berikut informasinya. Puluhan mahasiswa bergerak kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan untuk menuntut mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa digelar sepanjang Senin siang 9 November 2020.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para demonstran membawa keranda mayat dan 2 peserta aksi berdandan pocong. Aksi pocong dan keranda ini untuk mengisahkan bahwa anggota DPRD tidak lagi mendengar jeritan rakyat akan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Orasi terus dilakukan di depan kantor DPRD Kota Balikpapan. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan kawalan dari petugas kepolisian Polresta Balikpapan dan jajarannya. Kali ini jalan cukup baik ya, berbeda Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hanya saja kali ini kita sudah muak dengan suara-suara yang kita berikan kepada mereka, dan dari ini juga kita mendoakan kepada mereka karena hati nurani mereka tidak mendengarkan suara-suara jeritan dari masyarakat. Itu aja. Tapi tadi ada yang menarik, ada pocong dan ada pembakaran keranda ya? Iya. Usai berorasi, keranda mayat dibakar oleh pendemo dan langsung membubarkan diri dengan tertib. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kepala BNPB menggelar rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 bersama Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mulawarman, Kapolda Kaltim, serta jajaran terkait. Bertempat di ruang rapat salah satu hotel yang terletak di Jalan Brigjen Eri Suparjan, Kelandasan Ulu, dilaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur yang dihadiri langsung Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo, serta Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mulawarman, serta Kapolda Kaltim dan jajaran terkait. Dalam pembahasan rapat koordinasi yang dilakukan, Kepala BNPB mengatakan, dalam penanganan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur, di beberapa kabupaten dan kota, penanggulangan sudah sangat baik. Namun, masih ada beberapa kabupaten kota yang kurang dalam penanganan COVID-19, terutama pada protokol kesehatan. Begitu juga vaksin yang akan segera datang dalam waktu dekat, sehingga nanti akan segera didistribusikan dan semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik. Di Kaltim memang adalah tingkat kepatuhan di Kaltim, tadi kita lihat ada beberapa kabupaten kota yang kondisinya sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa kabupaten kota yang angka kepatuhannya masih berada di bawah ya. Nanti silakan nanti slide-nya diminta kepada panitia ya. Saya tidak sebutkan di sini kota kabupaten mana, nanti bisa diambil. Vaksin sendiri kapan datang, Pak? Khususnya Kaltim? Kita memonitor saja ya, ikuti perkembangan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama vaksin segera bisa didatangkan, kemudian juga pada waktu yang tepat nanti akan bisa didistribusikan. Ya, doakan saja semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik untuk bangsa kita. Semua melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah ya, yang dipayung oleh Impres, kemudian Perpres apa Impres? Peraturan Presiden, Perpres, kemudian di daerah juga dibuat peraturan gubernur, kemudian di kabupaten kota perwali, perbub sudah dibuat, dan itu kita kerjasama dengan pihak TNI Polri dan pihak-pihak relawan. Usai menggelar rapat koordinasi secara simbolis, Kepala BNPB Pusat memberikan rompi kepada Gubernur Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Pemerintah terus menyiapkan rencana ibu kota negara yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional sudah melangkah jauh mengajak para stakeholder lokal mendata apa saja yang perlu dimasukkan dalam perencanaan regulasi yang bakal diterbitkan. Rencana detail tata ruang kawasan ibu kota negara mulai dibincangkan serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan stakeholder di Kaltim. Melalui fokus group discussion mulai dibicarakan rencana lahan ibu kota negara, yakni dengan luas keseluruhan 256.142,72 hektar, yang dibagi seluas 56.181 hektar sebagai kawasan ibu kota negara atau KIKN dan 6.116,14 hektar sebagai kawasan inti pusat pemerintahannya. Dalam FGD dimasukkan usulan-usulan kekayaan lokal termasuk perlindungan terhadap tanah adat dan juga kawasan perlindungan satwa. Masukan dalam FGD menjadi bahan terbitnya undang-undang maupun peraturan mengenai ibu kota negara yang sedang disiapkan pemerintah. Rencana perpindahan ibu kota negara tetap dilaksanakan pemerintah pusat, walaupun mengalami penundaan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat pelemahan ekonomi Indonesia. Rencana itu tetap berjalan terlihat dari semakin intensnya pemerintah pusat melakukan persiapan administratif maupun regulasi dengan melibatkan stakeholder di Kaltim. Kalau melihat ini sih, sepertinya kalau dari tata ruang juga sudah diatur, ya tetap aja sih jalan untuk rencana IKN, nggak ada penundaan, mungkin ada ya, tapi tidak pembatalan. Oh siap. Tidak dibatalkan. Ada sempat disinggung nggak Bu, kapan kira-kira mulai fisiknya dilakukan gitu Bu? Belum ada tadi. Jadi mereka fokus ke tata ruang seperti ini. Regulasi ya. Dalam pandangan tim perumus ibu kota negara dari pemerintah pusat, inilah saatnya Indonesia membangun kawasan perkotaan terbaik di dunia. Lantaran itu, persiapan perlu dilakukan dengan matang, termasuk menerima usulan berbagai stakeholder di Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam tataran teknis, itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, justru kemungkinan-kemungkinan inilah yang sebetulnya yang kita bahas dengan semua stakeholders. Kemungkinan-kemungkinan itu berisi plus minus gitu kan. Nah, itu yang kita diskusikan dengan stakeholders. Karena ini di Kalimantan Timur ini ruangnya tersedia dengan baik, sangat memungkinkan sekali kita membentuk suatu kota yang luar biasa bagusnya. Dan negara kita ini kan kita sangat berpotensial memiliki kota yang sangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Di balik sukacita tersambungnya jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter, ternyata masih ada cerita lain yang membuat jembatan terpanjang di Kalimantan Timur itu baru sekedar menjadi ikon pajangan belaka. Pasalnya, meski jembatan telah berdiri megah, belum ada akses jalan penunjang jika kendaraan ingin melewatinya. Tahap-tahapan pembangunan jembatan Pulau Balang sudah memasuki tahap akhir. Bahkan 31 Oktober lalu menjadi catatan bersejarah bagi kalangan teknik sipil karena mereka berhasil menyambung jembatan sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter. Inilah jembatan terpanjang di Kalimantan yang menjadi ikon baru benua Etam. Dibangun dengan anggaran 1,39 triliun, jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penunjang ibu kota negara baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Tapi sayangnya jembatan Pulau Balang masih memiliki kekurangan di sana-sini. Yang paling vital adalah belum tuntasnya jalan akses sehingga bisa dilalui kendaraan. Kalangan DPRD Kaltim menyoroti hal ini agar tidak menyerupai jembatan Abu Nawas yang pernah menjadi julukan jembatan di Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Alhamdulillah lah ya, sudah terjadi ya, sudah jalan jembatan. Sudah jadi, cuman ada sedikit hambatan
tanggung jawab anggota DPR provinsi khususnya unsur ketua dan komisi 3 ya, supaya jalan penghubung. Jadi alangkah sayangnya jembatan sudah jadi tapi jalan penghubungnya belum. Mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah lah ya, gubernur provinsi dan ketua DPR. Itu aja tanggapannya. Jalan penghubung yang masih terkendala itu adalah jalan bentang pendek menggunakan APBD Provinsi Kaltim dengan panjang 1.807 meter dengan struktur rigid pavement. Kemudian ada juga pekerjaan lain yang belum kelar, yaitu Gedung Pusat Informasi Jembatan yang masih 80%. Jalan akses Jembatan Pulau Balang diestimasi membutuhkan anggaran 927 miliar dengan trase jalan ke Jembatan Pulau Balang melewati Riko, Pantai Lango, Pulau Balang, Tempadung hingga ke kilometer 13 Balikpapan sepanjang 40 km dengan konstruksi pil slab sepanjang 5,35 km. Saat ini telah terbangun badan jalan 4,4 km di Tempadung Balikpapan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.